Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tidak akan menyaksikan apa yang saya alami, tetapi saya ingin menceritakan anak saya yang dialami kemarin. Karena kalau saya tanya untuk bersaksi katanya malu, nggak bisa cerita ya. Seperti yang saya tanyakan minggu kemarin, saya tanya pada Tasya, Syah, apa yang kamu alami? Dia sudah merasakan lawatan Tuhan itu dua minggu yang lalu ya. Minggu yang kemarin sama minggu yang kemarinnya lagi. Kalau yang minggu pertama itu saya tanya, apa yang kamu rasakan? Itu mah waktu saya berdoa, Om Jerry mendoakan, terus tumpang tangan, itu badan saya rasanya dingin banget. Jadi di kepala ini terasa kayaknya dingin gitu. Terus saya nangis, pengen nangis terus. Lalu ya udah gitu aja. Pokoknya pas didoakan Om Jerry, saya merasakan badan saya itu dingin. Terus yang minggu kemarin saya tanya lagi, apa yang kamu rasakan lagi? Sama pas berdoa, cuman saya pengen nangis. Kemudian tangan saya ini pengennya terangkat terus. Saya memang kemarin lihat tangannya itu begini ya, sampai bergetar gitu. Jadi sampai hampir selesai itu tangannya itu gini terus sampai bergetar, nangis nggak berhenti. Ya gimana perasaannya? Ya tenang, ya senang. Cuman saya berdoa pengen ngelihat Tuhan, tapi kok belum lihat Tuhan, bilangnya gitu kemarin itu. Ya saya cuma nangis, tangan saya tiba-tiba kayaknya pengen diangkat, jadi dua tangan saya itu terangkat ke atas, gemetar, itu aja yang dirasakan. Mungkin ada yang kemarin bisa diceritain, ada lihat apa begitu? Ada? Nesya mau cerita? Atau mamanya udah tanya? Udah tanya belum? Enggak mau katanya. Enggak apa-apa, tante aja yang cerita tante. Anak-anak malu ya. Bisa mic-nya tolong dikasih tante. Shalom. Shalom. Waktu itu Nesya kan nangis, terus saya tanya, kamu kenapa nangis? Saya sedih. Waktu itu saya juga merasakan seperti itu, cuman saya tanya dia dulu, kenapa nangis? Saya sedih, karena saya melihat kayak gambar-gambarnya Tuhan yang digambar-gambar itu. Tapi mukanya enggak kelihatan, cuman di kepalanya itu ada duri, mahkota duri persis yang digambar-gambar itu. Terus mukanya itu ketutup rambut, pokoknya enggak kelihatan. Terus saya sedih sekali. Itu mahkotanya duri? Ya, mahkotanya duri. Terus sedih sekali ya, pokoknya sedih makanya saya nangis gitu. Ya saya senang dan sedih, pokoknya ceritanya cuma gitu aja. Enggak bisa melihat, enggak bisa lihat mukanya gitu aja. Itu yang dia lihat. Terima kasih. Kalau kamu mahkota apa yang kamu lihat? Yesus pakai mahkota apa? Sama sebelahnya Tasya tuh? Christine. Itu satu lajur itu dapat semua ini. Coba kamu lihat apa sih? Mama kamu kan nggak datang ya. Ngomong dulu supaya Om diberkati. Ayo, nggak usah dilebih-lebihin. Apa yang kamu lihat aja, apa yang kamu rasain. Sama Om kayak Tasya. Apa yang kamu rasain gimana? Sama kayak Nesya. Gimana? Dingin, panas? Rasanya tangan itu getar semua. Terus yang kamu ada seperti lihat sesuatu? Iya, tapi ketutup. Ketutup apa? Rambut. Itu apa? Pakai mahkota. Mahkotanya biasa atau? Itu warnanya sama kayak Tasya. Sama kayak Tasya? Nesya. Oh Nesya. Ya itu saja, tapi nggak janjian, ini nggak janjian. Karena ini di waktu yang terpisah. Ya Tuhan Yesus memberkati. Oke, mungkin ada yang lain?
Saya mau katakan pengalaman ini bukan hanya penglihatan tetapi juga yang kita rasakan. Ingat segala sesuatu nggak boleh dipaksakan, oh saya mau begini, saya mau begitu. Kalau begitu saya juga dari dulu mau sesuatu hal yang luar biasa. Saya mau seperti Paulus, saya diangkat ke surga. Tapi kalau itu tidak terjadi bukan berarti kita tidak percaya Tuhan. Tetapi kita saling menguatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya tergerak pada saat malam hari ini. Ada satu ini mengenai pertanyaan yang menjebak dari, sebenarnya ini lumayan viral juga. Nggak tahu Bapak Ibu juga sudah tahu belum. Ada seorang muslim murtadi, dia mualaf, kemudian dia adalah konten kreator YouTube. Dan kemudian dia itu mendatangkan orang-orang Kristen begitu dan ditanyain satu hal dan coba bisa dinyalain. Enggak ya? Coba sebentar. Oh iya belum ini. Dah. Dari awal coba. Dunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kan gini, contoh lah. Anggap aja sebagai orang Kristen, Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat nebus dosa Yunia. Sebagai orang Kristen. Berarti Yunia cinta sama Yesus dong? Iya. Gitu. Misalnya Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib. Kira-kira Yunia lari seperti murid lain atau nolong Yesus supaya nggak disalib atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Ya kalau kita percaya sama dia harus kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib? Supaya enggak. Supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Berarti kita juga kita kalau mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau emang kita percaya sama dia juga gitu. Terus kalau nolong Yesus supaya nggak disalib nggak ditebus dong dosanya? Oh, makanya. Iya makanya. Bingung juga aku deh. Ya makanya. Dibilang ditebus juga. Kan rumusnya kan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Yunia kan? Kalau Yesus tolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ada penebusan dosa dong. Ya, itu efek-efek ya, jangkrik begitu ya. Dan itu sebenarnya ini adalah pertama saya mau bilang, tolong jangan ribut, Jason, stop. Sebenarnya ini pertama saya mau bilang ini pertanyaan bodoh. Kenapa pertanyaan bodoh? Karena tidak akan mungkin seseorang kembali ke masa Yesus. Jadi ini cuman khayalan, setuju nggak? Fakta kan, ini adalah kalau itu berarti sesuatu yang kita nggak akan mungkin kita kembali ke masa lalu. Itu satu. Ya, dan dia menanya kepada orang yang ilmu pengetahuan agamanya juga masih minim. Misalnya ada seseorang tanya kepada Bapak Ibu, apalagi secara langsung, live, di video, bisa saja Bapak Ibu terjebak dalam hal yang sama. Kalau Yesus mau disalib, Bapak Ibu lari seperti murid-murid atau bantuin Yesus untuk supaya tidak disalib, atau yang ketiga tadi apa? Bantu salipin Tuhan Yesus, bantu tentara Romawi. Kira-kira kalau Bapak Ibu dikasih pilihan, tiga ini yang mana kita ambil? Ada yang lari? Lihat, segala sesuatu saya mau katakan ada jawabannya. Tetapi ini namanya pertanyaan menjebak. Sama seperti orang Farisi tanya Yesus, boleh nggak bayar pajak? Kalau Yesus bilang boleh, berarti Yesus mendukung penjajah. Kalau Yesus bilang tidak boleh, nanti Yesus dilaporkan, nanti Yesus ditangkap, lihat, maju, mundur, kena. Tetapi dia kan kasih 3 jawaban. Pilih yang mana? Kalau saya tidak pilih 3-tiganya, saya pilih jawaban saya nomor 4. Mari kita lihat dulu. Sebelum saya menjawab, saya akan tanya kepada orang ini, kamu menanyakan ini, tujuan kamu apa? Dia harus jawab ada 2 hal. Tujuan dia mau mengenal Yesus Kristus adalah juru selamat, sehingga saya dengan senang hati menjawabnya dan sukacita karena orang ini mau mengenal Yesus. Atau
kamu menanyakan ini karena kamu ingin menjebak saya. Mana yang kamu tanya? Dia harus jawab dulu. Karena apa? Dua jawaban ini penting. Dan dua jawaban ini bisa juga berbeda. Saya bisa menjawabnya. Tujuannya apa? Kalau tujuan dia mengenal Yesus, itu. Atau dia pertanyaan ini menjebak. Tetapi, kalaupun saya harus menjawab seperti ibu ini, dihilangin aja, ya masuk di Alkitab. Kalau saya posisinya ada di masa lalu, saya punya jawaban keempat. Apa jawaban keempat? Ya, saya kasih bocorannya sedikit. Saya, kalau Yesus di depan saya akan melihat Yesus berdiri dari proses penyiksaan, penyaliban, sampai kebangkitannya. Bahkan saya akan videokan ini sebagai bukti bahwa Yesus saya sudah mati dan dia sudah bangkit. Inilah Yesus. Itu jawaban singkatnya aja. Terus nanti dia bertanya lagi, kenapa kamu orang yang percaya Yesus hanya berdiri, bukannya menolongin? Lihat, ternyata semua yang ditanyakan ada di Alkitab. Dan hari ini kita akan belajar secara data menurut Bapak Ibu. Kalau saya dan Bapak Ibu ada di zaman itu, pertanyaan saya, apakah Yesus mau ditolong oleh kita? Mari kita buka Matius 16 ayat 21. Kadang orang kurang mengerti antara baik dan benar. Karena baik belum tentu dia benar. Matius 16 ayat 21. Ya, sudah ketemu? Amin. Ya, gantian kita ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli Taurat. Lalu dia apa? Dibunuh dan dibangkitkan pada hari Oke, ayat 22 kita baca 1, 2, 3. Lihat jawaban Yesus. Kalau kita ada di posisi Petrus ingin membantu Yesus, maka saya yakin Yesus akan menjawab hal yang sama. Apa? 2, 3. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Yesus saya jamin kalau saya ada di situ, menggantikan Petrus, Yesus akan berkata kepada saya, enyala engkau iblis. Saya yakin, sudah ada datanya. Sudah ada orang yang ingin menolong Yesus. Tapi Yesus berkata, engkau iblis. Karena itu bukan kebenaran. Baik belum tentu benar. Lihat sini. Engkau suatu batu sandungan bagi apa? Bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan. Itu loh. Lihat di sini. Ayat 25. Kita baca 1, 2, 3. Karena tapi Petrus ini bandel. Dia mau jadi jagoan dan dia membuktikan bahwa saya tetap mau menolong Yesus. Ini masih Matius. Dalam Injil yang sama, kalau pasalnya berbeda, berarti harinya, jamnya berbeda juga. Berarti ini lebih tua, 16 kan? Coba kita buka Matius 26. Karena pelayanan Yesus itu 3,5 tahun. Ini harinya udah beda nih. Terjadinya udah beda. Karena masih dalam 1 Matius ini. Ya, masih dalam satu kitab ini. Matius 26 ayat 51. Coba kita lihat. Waktu Yesus ditangkap. Ayo kita baca dulu. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus, ini Petrus ini, mengulurkan tangannya, mengunus pedangnya, dan kepada hamba imam besar, sehingga putus Malkus ini namanya. Ayat 52, maka kata Yesus kepadanya,
Sebab barang siapa menggunakan pedang, atau kau sangka, nah ini, Yesus ini apa ya, bilang sama Petrus, lo pikir gua ini gak punya kekuatan sehingga gua harus ditolong sama kamu. Camkan ini baik-baik Petrus, apa? Bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan. Saya nggak tahu satu pasukan ini berapa ratus atau berapa ribu, saya nggak tahu. Ini 12 pasukan. 12 pasukan malaikat tempur Allah. Kalau Yesus minta, kirimkan saya 12 pasukan, pasti akan turun. 54, kita baca 1, 2, 3. Jika begitu, bahwa harus terjadi demikian. Ayat 55. Akan tetapi semuanya ini terjadi supaya genap yang tertulis dalam kitab nabi-nabi, lalu semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Mungkin salah satu faktor murid-murid melarikan diri, kenapa? Karena Yesus nggak mau ditolong. Jadi jawaban saya nomor 1, lihat, Petrus sudah berusaha 2 kali. Saya jamin kalau Bapak Ibu ada di situ, Yesus jangan disalib. Apakah Yesus berkata, hambaku yang baik? Ini Petrus saja dikatakan apa? Bukan dikatakan setan loh. Dikatakan iblis. Setan itu masih bawahnya. Ini dikatakan iblis. Lucifer, Luciel. Halel nih. Lihat nih. Yang kedua. Ingat konsep Yesus itu disalib, lihat kematian Yesus itu, perhatikan baik-baik, ini penting. Yesus bukan ditangkap. Ulangi kata-kata saya, Yesus, tetapi dia menyerahkan diri. Ada banyak ayatnya, buka dulu Lukas 23 ayat 46. Ingat, kalau Yesus ditangkap dengan cara paksa, kenapa Yesus udah tahu, bahkan jamnya sudah tahu, waktu murid-murid itu ketiduran, Yesus berkata, kamu berdoa dong, bentar lagi nih gua mau ditangkap nih, berjaga-jaga berdoa. Mereka tidur. Yesus tahu, kalau Yesus tahu, Yesus pasti, kalau Yesus nggak mau ditangkap, Yesus akan pergi. Perhatikan baik-baik. Yesus bukan ditangkap karena Yesus itu penjahat yang dia memang dicari buron. Yesus tidak buron. Sekali lagi. Yesus tidak sembunyi-sembunyi. Tetapi, ini ayat bagus banget. Kalau kita baca, akan tetapi semuanya ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Oh, bukan. Ini loh. Lukas 23:46. Ya, saking semangatnya saya. Lukas 23:46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan. Nih, Yesus menyerahkan nyawanya. Ingat baik-baik. Menyerahkan. Arti menyerahkan itu dengan sukarela. Disengaja atau tidak disengaja? Disengaja. Karena apa? Karena Yesus tahu, saya itu ke dunia bukan untuk menyembuhkan orang, bukan untuk membuat orang miskin menjadi kaya, tapi tujuan saya lahir di dunia adalah untuk apa? Menebus dosa manusia. Bahkan mungkin kalau saya ketemu Yesus, terus kemudian saya mau bebasin Yesus. Yesus akan berkata begini, Jerry,
Kamu bodoh sekali. Kamu anak pendeta kan? Ya Tuhan, anak pendeta. Kamu sudah sekolah Alkitab kan? Udah. Kelas berapa? 1, 2. Udah STA? Udah. Udah MTH? Sudah. Tapi kamu bodoh sekali. Udah jadi gembala? Sudah. Tapi kenapa kamu tidak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan? Saya pasti akan dicaci maki, mungkin akan dikatakan yang sama, kamu iblis karena kamu tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Memang aku harus diserahkan. Seolah-olah kalau kita ada di sana, kemudian kita menolong Yesus, kita jadi pahlawan. Enggak. Yesus tidak butuh kita untuk supaya kita menolong dia. Justru Yesus datang ke bumi untuk menolong Bapak Ibu di tempat ini. Amin. Menolong saya supaya selamat. Yesus mau kasih tahu, Petrus, saya datang ke sini mati buat nolongin kamu. Bukan kamu mau nolongin saya. Lihat sini. Karena konsep kematian Yesus itu paling ditakuti oleh iblis. Makanya iblis berusaha menjegal supaya Yesus tidak mati. Makanya Yesus berkata, "Enyalang kau iblis." Karena mungkin Petrus waktu itu dibisiki oleh iblis. Yang Yesus usir iblis. Ingat, seolah-olah baik, tapi baik belum tentu benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, malaikat saja tidak berani nolong Yesus, apalagi saya dan saudara. Misalnya saya punya, mau nolongin, satu pasukan prajurit Roma, begini aja saya sudah kejongkang. Sudah terpelanting. Ketika saya ada di situ, apa gunanya saya menolong Yesus yang saya tidak punya kekuatan apa-apa, hanya memperkeruh. Lihat di sini. Malaikat saja yang harusnya menolong Yesus, tidak diizinkan Yesus untuk malaikat tolong dirinya. Enggak ada malaikat satupun yang bisa menolong Yesus. Mungkin kalau mau nolong, seluruh pasukan surga akan turun. Tapi enggak mau. Bapak Ibu tahu? Kalau saya mau gambarin, seluruh makhluk, saya katakan seluruh makhluk, karena di surga bukan hanya ada malaikat, ada banyak sekali makhluk, jenis-jenis yang kita tidak tahu. Seluruh makhluk surga, itu melihat dan menonton seperti yang saya. Kalau saya di situ, saya akan memposisikan diri sama seperti makhluk surga. Berdiri dan melihat kekaguman Allah saya. Bahwa dia memang benar-benar Tuhan yang berbeda dari Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan-Tuhan yang lain maunya apa? Tumbal. Tapi Tuhan kita, dia sendiri yang jadi tumbal untuk supaya saya dan Bapak Ibu selamat. Yang keempat, saya mau katakan begini. Oh, bukankah kamu enggak mengasihi Yesus? Mengasihi Yesus, tetapi saya ingat sini, buat saya menolong Yesus yang saya sudah tahu kebenaran, itu buat apa? Karena apa? Kebenaran yang saya tahu, Yesus perlu digarisbawahi. Yesus bukan hanya mati, tapi ingat baik-baik. Kalau kita kan sudah tahu, ini kan Alkitab nggak mungkin berubah kan ceritanya. Apa yang nggak mungkin berubah? Bahwa Yesus memang mati, tapi belum titik. Buat apa nolongin Yesus? Dia mati 3 hari aja, habis itu dia bangkit. Buat apa saya nolongin? Buat apa? Nggak ada efeknya. Justru karena Yesus mati dan dia bangkit. Lihat, dia bangkit hidup dan kekal untuk selama-lamanya. Jadi banyak orang berpikir mau nolongin Yesus, Yesus mati. Mungkin perbedaan saya dan Ibu Yesus mungkin kalau saya berdiri sebelah misalnya Ibu Yesus menangis. Saya juga melihat menangis. Sambil bawa kamera mungkin tak videoin begini. Sama-sama nangis. Tapi nangis Ibu Maria, nangis kematian.
Tapi saya menangis bahwa saya tahu dia akan hidup. Tapi saya menangis hari ini. Waktu itu kalau saya di bawah, saya nangis karena saya bangga punya Tuhan seperti dia. Beda, konsep nangisnya beda. Karena Ibu Maria belum tahu Yesus akan bangkit. Semua murid-murid belum tahu. Tapi sekali lagi, kalau Petrus dan Ibu Yesus dan semua orang, murid-murid Yesus, tahu Yesus itu akan bangkit kembali dan segala macam, ditarik mundur lagi ke situ. Mereka akan berkata, ya duduk-duduk aja mereka. Terima kasih Yesus. Mereka akan memuji Tuhan. Nggak mungkin ada tangisan. Yang ada kekaguman akan salib Yesus. Ingat, maksud saya tidak mungkin ada tangisan kesedihan. Tetapi yang ada tangisan kebahagiaan. Hari ini kita menangis kematian Yesus. Bukan karena Yesus mati. Ingat loh, beda loh. Seperti saudara-saudara kita, teman-teman kita mati. Tapi enggak untuk Yesus. Karena kita tahu ketika kita mengingat kematian Yesus, ingat juga Yesus sudah bangkit. Coba kita baca sebagai ayat yang terakhir, 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Ayat 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lihat 15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdosa terhadap Allah. Karena tentang dia, kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, 16 kita baca. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia. Kalau Yesus tidak dibangkitkan berarti dia bukan Tuhan. Karena dia kalah akan maut. Tapi Yesus itu harus dia bangkit. Dan betul dia bangkit. Ingat. Kenapa kita harus bersedih kepada sesuatu yang sudah lengkap? Seolah-olah kita tidak tahu bahwa Yesus itu mati. Enggak. Jangan cuma berhenti sampai mati. Kalau cuma sampai mati, berarti sia-sialah kepercayaan saya untuk orang yang bisa hanya mati. Tetapi Tuhan yang kita sembah, dia mati, tetapi dia hidup kembali. Woi, kalau begitu, tapi Tuhan bisa mati. Ingat ada konsep saya pernah bawa firman Tuhan itu. Kenapa Tuhan kita harus mati? Karena kalau dia tidak mati, dia tidak bisa turun di jurang maut. Ada apa di jurang maut? Dia bertempur, dia mengambil kunci-kunci maut dan kerajaan maut. Sehingga maut ditundukkan. Dan Yesus berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Kunci kerajaan maut sudah di tangan Yesus Kristus. Setelah diambil semua, dia bangkit. Lihat di sini. Jangan berpikir kematian Yesus 3 hari. 3 hari itu, Yesus itu mati dalam posisi kalah. No. Bagi manusia yang tidak tahu, mungkin waktu itu santai-santai aja Yesus berbaring. Padahal itulah waktunya Yesus berperang melawan kerajaan maut. Karena kerajaan maut akan terbuka kalau dia melihat dosa. Begitu dia lihat dosa, open. Yesus yang tidak berdosa tidak bisa masuk. Tetapi Yesus yang menanggung dosa. Yesus kasih ID card, dosa kebuka. Yesus masuk. Dia hancurkan semua dan direbut. Dan sebagai tanda kemenangannya, dia bangkit di hari yang ketiga. Saya mau katakan, kalau saya ada di masa itu, saya akan berkata kepada Yesus, misalnya mungkin dia lewat, saya kata, Yesus, hebat. Saya jemaat, gembala jemaat GPDKasi, itu banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, mengenal Yesus secara pribadi. Yesus, lanjutkan, semangat. Engkau hebat.
Mungkin itu yang akan saya katakan, saya akan kasih dia semangat. Meskipun itu tidak akan terjadi. Tetapi kalau saya diizinkan masuk dalam zaman itu, saya tidak akan menangis dengan sedih. Tetapi saya akan menangis, saya bangga. Benar-benar saya video, kemudian saya tunjukin sama yang bertanya, inilah Yesus, inilah Tuhan yang mati dan yang bangkit. Saya akan jadikan bukti video ini, dari masa lalu saya bawa ke masa sekarang. Saya kasih bukti. Yesus bukan dongeng. Yesus benar-benar ada. Dan Yesus benar-benar juru selamat saya. Dan satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain selain Yesus Kristus. Ingat, kita harus bangga. Kita punya Allah yang rendah hati. Kasihnya melimpah-limpah. Gila-gilaan kalau saya mau bilang. Nggak ada kata yang mungkin bisa. Karena apa? Impossible, mustahil. Kenapa? Harusnya kalau misalnya kita jadi Yesus. Ketika lihat manusia rusak, mainan rusak, gampangnya apa? Ciptain lagi, ganti aja manusia, buang aja manusia, bikin manusia baru. Apa susahnya Tuhan menciptakan Adam 2, Adam 3, Adam 4? Terlalu gampang buat Tuhan, tetapi kenapa Tuhan? Itulah cinta yang tidak bisa dijelasin. Ingat, cinta itu apa? Hah? Ada kata-kata begini. Ini kasar, apa? Kotoran ayam dibilang coklat. Saya dan Bapak Ibu, saya nggak mau bilang lah Bapak Ibu, saya seperti kotoran ayam. Tapi di mata Tuhan, saya coklat. Dia ambil, jijik. Dia bersihkan. Mutiara yang ada di dalam kotoran, dia angkat, dia bersihin. Nggak ada masalah. Ingat, segimanapun Bapak Ibu sudah berbuat dosa, sudah hidupnya hancur-hancuran, ingat, anak tetap anak. Anak tetap anak. Status anak tidak bisa diganti. Bapak Ibu percaya kita semua anak-anak Tuhan? Justru kalau saya ada di saat waktu Yesus disalib, iman saya benar-benar akan menyala-nyala di dalam Tuhan, semakin membara. Wah, semoga saya bisa hadir di saat itu, meskipun nggak bisa. Tetapi saya membayangkan saja, saya sudah berkobar-kobar. Tapi saya yakin, saya percaya. Saya nggak mau hanya membayangkan, kita jangan hanya mau menghayal, tetapi malam hari ini kita nikmati Tuhan. Mungkin ada banyak penglihatan-penglihatan kemarin yang happy, yang senang. Tetapi ada beberapa dari antara kita, anak-anak kecil, justru melihat dari sisi Yesus yang berbeda. Yesus sedang memakai mahkota duri. Itu tanda cinta untuk kita semua. Mahkota duri. Dia tidak terasa tajam. Lebih baik saya mati daripada anak-anakku mati. Biarlah aku mati supaya kamu, kita semua hidup kekal untuk selama-lamanya. Mari kita masuk di dalam doa.